بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua berupa iman dan Islam dan hubbus sunnah, cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah kita semua bertemu, kita semua bersaudara, sehingga kita harapkan dengan itu semuanya Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari segala penyimpangan, dari segala yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang telah diumumkan bahwa ta'lim kita pada kesempatan ini terkait dengan tema mewaspadai kerusakan-kerusakan akidah atau akhlak di media sosial. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah Azza wa Jal telah menurunkan agama ini kepada kita semuanya. Agama itu disampaikan kepada kita dalam keadaan sempurna dan dalam keadaan sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha illa halik." Aku tinggalkan kalian seperti keadaan di atas jalan yang sangat putih, terang. Malamnya bagaikan siangnya. Dan tidak tergelincir darinya kecuali seorang yang binasa. Islam telah Allah sempurnakan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam ayatnya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan kusempurnakan
kulengkapi untuk kalian nikmatku, serta kuridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Sehingga tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengurang-urangi atau menambah-nambahi dalam agama ini. Agama telah sempurna dan Allah meridainya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sehingga inilah jalan kita sebagai seorang muslim, hamba Allah. Jalan yang jelas, jalan yang sempurna. Ditegaskan pula pada firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-An'am. Allah perintahkan nabinya untuk menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, dan seterusnya beberapa ayat. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, mustaqiman, jalan yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian akan tercerai-berai, tasyattat, tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian, pesan kepada kalian, pesan tersebut agar kalian bertakwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan kepada kami, menggambarkan kepada kami dengan sebuah garis yang lurus. Wa qala hadza siratullah. Beliau pun mengatakan ini adalah jalan Allah. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Beliau juga menggariskan di sebelah kanannya garis-garis dan di sebelah kirinya garis-garis. Kemudian mengatakan wa hadhihi subulun, dan ini jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan pada tiap-tiap jalan itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Thumma tala qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima ila akhiril ayah. Kemudian beliau mengatakan atau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala wa anna hadha sirati mustaqima, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah gambaran
jalan kita, jalan seorang muslim, jalan yang lurus. Kita dianjurkan mengikuti jalan tersebut yang akan menyampaikan kita kepada tujuan yang benar, akan menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersamaan dengan itu dilarang mengikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Sehingga kalian akan bercerai-berai, berpencar dan jauh dari jalan yang lurus tersebut. Jalan-jalan yang lain yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Pada tiap-tiap jalan yang ada itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ikhwani fid din rahimakumullah. Disebutkan dalam sebagian tafsir bahwa as-subul, jalan-jalan yang lain itu bisa bermakna agama-agama lain, al-Yahudiyah wan Nasraniyah wal milal al-ukhra. Agama Yahudi, agama Nasrani dan agama-agama lain. Dalam tafsir yang lain diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid rahimahullah bahwa jalan-jalan yang lain adalah subulu ahlil bid'ah. Jalan-jalan ahli bid'ah. Kalau begitu semua yang tidak sejalan dengan jalan Allah Azza wa Jalla, baik itu jalan-jalan agama selain Islam maupun jalan ahlul bid'ah, maka masuk pada apa yang kita diperingatkan darinya, agar kita tidak mengikuti jalan-jalan tersebut, agar kita berhati-hati dari jalan-jalan tersebut. Termasuk kalau begitu di sini bid'ah-bid'ah, baik itu menyangkut bid'ah-bid'ah dalam bab akidah, keyakinan, penyimpangan-penyimpangan dalam bab keyakinan maupun yang lain, termasuk akhlak. Ikhwani fid din rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita dalam sekian banyak hadis. Di antaranya pada hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah." Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala wa tafarraqatin nasara ala 72 firqah. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala 73 firqah. Dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, diriwayatkan melalui sahabat tersebut dengan tambahan ithnatani atau thintani was-sab'in fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72 berada di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu saja yang di surga. Wa hiyal jamaah, yaitu al-jamaah.
Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Itulah kenyataan yang terjadi. Sebagaimana umat terdahulu terpecah-pecah, umat ini pun akan terpecah-pecah dengan pecahan-pecahan dan kelompok-kelompok yang lebih besar dan lebih banyak daripada umat terdahulu. Rasulullah SAW menyatakan bahwa hanya satu yang selamat, yaitu al-jamaah. Selainnya terancam untuk masuk ke dalam an-nar, neraka. Allah Azza wa Jalla juga memperingatkan dari hal itu. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian termasuk atau menjadi seperti mereka orang-orang musyrik. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, dari mereka yang memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok yang tiap-tiap kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun, merasa bangga dengan apa yang mereka punyai. Dalam ayat yang lain, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Lasta minhum bi syai', engkau bukan termasuk mereka sedikit pun. Allah Azza wa Jalla menjauhkan nabinya, membersihkan nabinya dari keikutsertaan atau menyerupai mereka orang-orang musyrikin yang terpecah belah. Dan masing-masing kelompok berbangga dengan yang dia miliki. Padahal ternyata mereka dalam keadaan salah. Mereka terancam masuk ke dalam neraka dengan perpecahan-perpecahan, memecah dari kebenaran, menyempal dari jalan yang lurus. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan pula pada hadis yang lain. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dari sahabat Irbad bin Sariyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan nasihat beliau yang sangat mendalam. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izata muwaddi'in. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat. Nasihat seseorang yang hendak berpisah. Zarafat minhal qulub, zarafat minhal uyun, wa wajilat minhal qulub. Nasihat yang membuat air mata kami berlinangan dan kalbu kami gemetar karenanya. Kemudian di sela-sela nasihat itu beliau katakan, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Dan sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Jalan Nabi ikuti. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Para khalifah beliau yang terbimbing. Kata beliau, "'addu 'alaiha bin nawajid."
gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan erat, sekuat-kuatnya, jangan sampai terlepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian muhdatsat al-umur, perkara-perkara baru dalam agama ini. yakni sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adzu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena tiap-tiap perkara yang tersebut tadi merupakan bid'ah. Ikhwani fid din rahimakumullah, Nabi dengan jelas memberitakan berita kenabian tersebut, dan benar-benar tentunya terjadi. Saat itu belum terjadi, dan sekarang betul-betul nyata bahwa sepeninggal beliau begitu banyak jalan-jalan yang itu adalah penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang lurus. Ajaran-ajaran yang itu keluar dari ajaran yang benar. Namun Rasulullah SAW tidak begitu saja meninggalkan umatnya tanpa bimbingan. Beliau memberikan 2 bimbingan pada kondisi seperti ini, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Sekuat-kuatnya dipegang, kokoh di atas jalan itu. Dan bimbingan yang kedua adalah menjauhi muhdatsat al-umur, yaitu bid'ah-bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingan itu seseorang akan selamat biidznillah. Dan ketika tidak mengikuti bimbingan itu, tentunya dia akan terseret sehingga mengikuti ajakan syaitan ke jalan-jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang-kurangnya menasihati umatnya, tidak kurang-kurangnya menjelaskan hal itu semua kepada umatnya. Dan ini merupakan kewajiban atas para nabi yang tentunya mereka telah melakukannya demi keselamatan umat para nabi tersebut. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun setelahku kecuali pasti, kecuali mesti atasnya untuk menerangkan kepada umatnya kebaikan yang mereka ketahui untuk umat mereka. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan mengingatkan mereka keburukan yang mereka ketahui untuk umat mereka. Nah, itulah jalan para nabi. Melakukan tahdzir, peringatan dari jalan yang tidak benar. Memperingatkan umat mereka dari sesuatu yang akan berbahaya bagi umat mereka. Dan di saat yang sama memberikan petunjuk menuju jalan yang benar. Memberikan petunjuk kepada kebaikan yang akan diperoleh
oleh umat-umat mereka. Termasuk tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ajaran ini kepada umat beliau dengan sempurna. Beliau mengatakan, di antara yang beliau katakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum 'anil nar illa qad bayyantuhu lakum." Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada al-jannah, surga Allah, dan menjauhkan kalian dari neraka, illa qad bayyantuhu lakum, melainkan telah kuterangkan hal itu kepada kalian. Maka Nabi SAW pun dalam khutbah haji wada' meminta persaksian dari umat beliau. Ala hal ballaghtu? Apakah aku telah menyampaikan, yakni risalah yang Allah bebankan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat? Apakah aku telah sampaikan kepada kalian? Maka kaum muslimin mereka dengan benar menyatakan Allahumma na'am. Iya, benar. Maka Nabi SAW mengulanginya. Dan terulang pula persaksian dari umat beliau bahwa beliau telah menyampaikan. Beliau pun mengatakan, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Sehingga dinyatakan pula oleh sahabat Abu Dzar sebagai persaksian beliau pula. Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu janahaihi illa qad bayyanahu lahum. Tidaklah Rasulullah sallam wafat dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya kecuali Nabi telah terangkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sehingga kita sebagai umat beliau tidak lagi punya alasan untuk mengatakan Nabi belum menerangkan. Kita tidak tahu karena itu. Tidak ada lagi alasan seperti itu. Semuanya sudah diterangkan. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang akan mendekatkan kita kepada al-jannah. Dan mana yang akan menjauhkan dari an-nar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita yang ada di kurun yang kesekian dari umat beliau, yang menunjukkan kita berada di akhir-akhir umat beliau. Ternyata di situ memang banyak hal yang mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha. Dan sungguh umat kalian ini keselamatannya dijadikan di awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala wa umurun tunkirunaha. Dan akan menimpa akhir umat ini bala, ujian-ujian, wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang akan kalian ingkari.
perkara-perkara yang kalian ingkari. Tentu apa yang beliau sebutkan adalah kebenaran. Dan kita pun melihat kenyataan itu. Di awal umat ini, Allah Azza wa Jalla jaga umat ini. Sehingga mereka istiqamah di atas sunnah. Belum muncul bid'ah di zaman Nabi. Kemudian beberapa waktu berikutnya terus dalam kondisi sunnah Nabi terjaga. Lalu kemudian sedikit demi sedikit muncul bid'ah. Sekalipun sunnah tetap tegak dan sunnah tetap kokoh. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata bid'ah-bid'ah semakin banyak. Ujian semakin banyak. Dan seperti zaman yang kita berada padanya ini, begitu banyaknya bala, ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan betul-betul terjadi umurun tungkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari. Sungguh nyata apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan kenyataan yang ada ini, apa sikap kita? Tidak ada lain kecuali kita mengikuti bimbingan beliau bila kita ingin selamat. Mengikuti tuntunan beliau bila kita ingin selamat. Yaitu mengikuti sunnah Nabi dan para khulafa ar-rasyidin dengan sekuat-kuatnya dan menghindari bid'ah-bid'ah, menghindari segala perkara yang baru di agama ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di zaman kita ini seperti yang kita ketahui, lebih-lebih dengan munculnya teknologi-teknologi yang modern, canggih, ternyata ujian semakin berat. Ternyata pintu keburukan semakin terbuka lebar. Terutama dengan munculnya internet yang kemudian bermunculan berbagai hal yang terkait dengannya. Ya, dunia maya menjadi kancah pergulatan antara yang benar dan yang salah. Seolah menjadi arena baru dalam peperangan antara hak dan batil. Ikhwani fiddin rahimakumullah, media-media sosial dengan berbagai macamnya yang terus bermunculan, ragamnya. Tidak mungkin kita membatasi pada model-model tertentu karena senantiasa ada inovasi baru. Dari mulai web-web, kemudian yang lain. Ya. Dari berbagai media yang ada. Ternyata ini menjadi alat baru yang dimanfaatkan oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia untuk menebarkan jalan-jalan kesesatan itu. Subulun, jalan-jalan yang lain. Yang banyak. Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah pada ayat itu. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebut jalannya dengan sirah mufrad, bentuk tunggal, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguh ini adalah jalanku.
Ini bentuk tunggal, sirat, mufrad. Sementara Allah Azza wa Jalla menyebut jalan-jalan yang lain dengan jama'. Wala tattabi'us subul. As-subul bentuk jama' daripada sabil. Jalan-jalan yang lain. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya bahwa jalan yang benar memang hanya satu. Tidak berbilang. Itu saja jalan Allah Azza wa Jalla. Sementara jalan-jalan yang lain banyak. Beraneka ragam. Dan ini sesuai dengan ayat Allah yang lain. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah adalah wali, penolong, pembantu bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan. Bentuk jamak. Banyak macam kegelapan. Beraneka ragam kegelapan. Allah keluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan-kegelapan itu menuju an-nur, cahaya. Mufrad, satu cahaya, satu jalan. Sementara orang-orang yang kafir, awliya'uhumut taghut. Penolong mereka, pembantu mereka adalah taghut. Yaitu sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Yang mereka itu mengeluarkan dari an-nur, satu cahaya, yaitu jalan Allah yang benar itu, ila dhulumat, menuju kepada kegelapan-kegelapan. Jalan yang banyak, yang gelap. Para taghut, sesembahan selain Allah, atau makna yang lain darinya, dari para wali, syaitan, mengeluarkan orang-orang dari jalan Allah, menjauhkan dari jalan Allah. Mereka berhasil merekrut hamba-hamba Allah untuk ditarik menjadi anggota mereka di jalan-jalan mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Ternyata di antara alat yang dipakai oleh syaitan di masa ini adalah dunia maya ini sebagai arena untuk melawan kebenaran, untuk mencari mangsa, untuk merekrut demi memperbanyak anggota mereka yang akan mereka calonkan menjadi ahlun nar, para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Media-media yang ada di dunia maya tersebut begitu gencar melakukan aktivitas mereka. Begitu gencar memosting berbagai macam akidah yang menyimpang dari kebenaran. Sehingga seolah tidak mungkin lagi dibendung. Ada saja jalan yang mereka gunakan. Ditutup jalan tertentu, dibuka jalan yang lain. Dihapus jalan tertentu, dimunculkan jalan yang lain. Ya. Kuat-kuatan teknologi dan kepandaian. Ikhwani fiddin rahimakumullah.
Sehingga dari sinilah mereka memangsa sekian banyak mangsa. Terutama mereka yang tidak punya bekal. yakni bekal akidah yang benar, bekal akidah yang lurus, sehingga dipengaruhilah melalui media-media itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mereka bebas melanglang buana di media itu tanpa bisa dibatasi semau mereka. Sulit untuk dibatasi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul waspada. Kehidupan kita di masa kita ini hampir-hampir tidak bisa lepas daripada media-media tersebut. Ya. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang segala sesuatu ya, ingin kaitkan dengan dunia maya tersebut. Alamnya menjadi alam virtual. Ya. Bukan sekedar alam nyata seperti yang kita jalani sebelum-sebelum ini. Maka kita pun harus membekali diri kita dengan akidah yang benar. Dengan akidah yang lurus. Membekali anak-anak kita, anak didik kita dengan akidah yang benar dan yang lurus. Agar mereka waspada daripada ancaman-ancaman, penyimpangan-penyimpangan. Mereka senantiasa menunggu mangsa-mangsa mereka untuk kemudian ditarik. Syaitanun yad'u ilaih. Setan-setan yang mengajak kepada jalan itu. Begitu nyata. Walaupun sekian banyak tidak melihat, sekian banyak orang tidak perhatian dengan syaitan-syaitan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kalau sudah masuk waktu Isya mungkin fadhal adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan pada adzan. Bismillah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di antara penyimpangan-penyimpangan akidah yang digencarkan, yaitu penyimpangan-penyimpangan Syiah. Mereka dengan media mereka yang banyak berusaha mempengaruhi muslimin dan menyeret mereka untuk ikut di dalam keyakinan Syiah. Maka perlu kita waspadai aliran dan pemikiran mereka yang menyimpang dari jalan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita mesti mengetahui ciri-ciri mereka agar kita waspada. Kita perlu mengetahui jalan-jalan mereka agar kita waspada. Dan sebelum itu secara global, agar kita selamat dari berbagai macam ajakan-ajakan keburukan. Maka modal yang paling utama adalah kokohkan diri kita dengan akidah yang benar. Pelajari akidah Islam yang lurus, yang benar.
sedikit demi sedikit dari mulai yang paling mendasar ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui bagaimana bertauhid yang benar, iman kepada Allah yang benar seperti apa, bagaimana mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian benarkan pula, kokohkan pula akidah kita dalam rukun-rukun iman yang lain. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, sampai iman kepada takdir. Pelajari bab-bab akidah berikutnya tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, tentang al-wala dan bara, dan tentang iman serta hal-hal yang terkait dengannya, tentang cinta kepada para sahabat, cinta kepada keluarga Nabi, dan seterusnya dari bab-bab akidah. Pupuk iman itu kokohkan dengan pengetahuan yang benar. Sedikit demi sedikit kita belajar akidah-akidah Ahlussunnah yang diwariskan kepada kita dari para pendahulu kita, para ulama, sampai terus kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu setelah kita kokohkan diri kita dengan akidah yang benar, atau bersamaan dengan itu kita juga perlu mengetahui penyimpangan-penyimpangan demi selamat dari penyimpangan itu. Kita kenali yang buruk untuk selamat darinya. Dan ini adalah bagian daripada ilmu. Ini adalah penyempurna terhadap yang pertama. Dikatakan oleh penyair dalam potongan bait syairnya, wa bididdiha tatamayyazul asya'. Dengan lawannya sesuatu itu akan lebih terpilah, jelas. Bisa dibedakan antara yang benar dan yang salah. Kita mengetahui tauhid, lalu kita kenali syirik sebagai lawannya. Kita mengetahui yang sunnah, lalu kita kenali bid'ah sebagai lawannya. Kita kenali akidah yang benar dalam bab menghormati para sahabat. Kita kenali akidah yang menyimpang dalam bab menghormati sahabat. Kita kenali akidah yang benar dalam bab iman. Kita kenali penyimpangan-penyimpangan dalam bab iman. Kita pelajari dan kita yakini dan kita kenali. Kita pelajari akidah yang benar dalam bab cinta kepada keluarga Nabi. Dan kita ketahui jalan yang salah dalam bab ini untuk kita hindari. Kita ketahui dan kita imani bab yang benar atau jalan yang benar dalam bab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita pun kenali jalan yang salah dalam bab itu untuk kita jauhi. Dan kita bedakan cara yang benar dari cara yang salah. Dan begitu seterusnya. Allah Azza wa Jal telah menuntun kita untuk berilmu dengan ilmu tersebut. Dalam ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami rinci ayat-ayat itu supaya jelas sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Allah terangkan dalam Al-Quran, yang benar seperti ini, yang salah seperti itu. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana Fir'aun, bagaimana Nabi Allah Lut, dan bagaimana kaumnya.
Begitu pula nabi yang lain termasuk nabi kita Muhammad dan bagaimana mereka musyrikin Quraisy. Allah terangkan supaya tastabin, jelas jalan mereka orang-orang yang jahat itu. Untuk apa? Supaya jelas, litujtanab, supaya dijauhi, supaya dihindari. Karena itulah penyair juga mengatakan sebagai kesimpulan dari ilmu tersebut, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Aku tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rif al-khaira minasyarri yaqa' fihi. Dan siapa yang tidak membedakan yang benar dari yang salah, enggak mampu memilah antara keduanya, yaqa' fihi, dia akan terjatuh pada kesalahan. Karena itu Hudzaifah bin Yaman rahimahullah menceritakan pengalaman beliau ketika belajar dengan Rasulullah. Kata beliau, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang baik. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan aku bertanya kepada beliau tentang yang buruk. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku takut yang buruk itu akan mendatangi saya. Yani Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah tentang jalan yang buruk supaya beliau terhindar darinya. Tentunya setelah beliau tahu perkara yang baik. Dengan itu ilmu menjadi sempurna. Dan bila jalan-jalan yang buruk tidak diketahui, demi dihindari, maka ini menjadi bahaya besar. Sebagaimana dikatakan atau diriwayatkan dari sahabat Umar, seingat saya, beliau mengatakan, innama tanqudhu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Hanyalah akan pudar tali Islam sehelai demi sehelai bila tumbuh di Islam ini orang yang tidak mengerti jahiliyah. Nah, karena itu terkait dengan dunia kita di masa kita ini, kita juga harus mengerti. Tentu dengan kita mempelajari tadi, kita mengerti apa itu Syiah dan ciri-cirinya. Atau lebih dari itu dan lebih global dari itu, kita mengetahui apa media-media mereka. Tentu keburukan itu akan disebar dengan berbagai macam cara dan diantaranya adalah dengan cara yang lembut, samar. Tidak mungkin mereka akan terang-terangan dalam usaha mereka untuk merekrut kaum muslimin ke jalan mereka. Tapi mereka akan melakukan talbis, penipuan-penipuan, penyamaran-penyamaran. Seolah itu sesuatu yang benar padahal salah. Seolah menghiasi tulisan mereka dengan ayat-ayat atau hadis. Tapi ternyata seperti kata orang Arab, adkhalus sum fil asal. Ternyata mereka menyisipkan racun di antara
madu yang manis itu. Nah, memang perlu kekokohan dalam ilmu. Talabul ilm. Mempelajari ilmu yang benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Seperti yang tadi kita contohkan. Sebagai salah satu jalan yang sesat dan gencar disebarkan adalah kesesatan Syiah, Rafidhah. Yang mereka tentu tidak sembarangan karena dukungan untuk mereka dilakukan oleh negara. Bukan lagi perorangan atau organisasi. Karena itu, upaya yang bisa dilakukan adalah kita mengenali media mereka untuk kita jauhi. Dan kita mengenali ciri-ciri mereka. Tentu, bagi orang yang belajar ilmu syar'i, akidah, akan mengetahui ciri-ciri mereka itu. Akidah mereka. Yaitu mereka akan mencela para sahabat Nabi. Itu ciri khas mereka. Mencela sahabat Nabi, mengkafirkan mereka, menganggap mereka munafik. Meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah kaum muslimin ini bukan Al-Quran yang sempurna. Bahkan mereka meyakini adanya Quran yang lain yang lebih sempurna darinya. Menampilkan cinta kepada Ahlul Bait. Tapi ternyata dengan cara yang salah, di mana mengagung-agungkan mereka melebihi batas. Dan di saat yang sama merendahkan para sahabat. Mengkultus para imam mereka dengan kultus yang luar biasa. Jelas melampaui batas-batas yang diajarkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seterusnya. Sampai nanti akan mengajak kepada kerusakan moral. Dengan mengajak kaum muslimin untuk nikah mut'ah. Ya, menyeret kaum remaja, kaum muda melalui jalur ini, nikah mut'ah, yang hakikatnya adalah zina. Tidak ada lagi nikah mut'ah dalam Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila ada aroma-aroma semacam itu, walaupun dengan bahasa-bahasa yang lembut dan seolah ilmiah, maka hati-hatilah darinya. Ini tidak lain kecuali ajakan kepada akidah Syiah Rafidhah. Ya, waspadai dan jauhi. Begitu pula kelompok lain, Khawarij, yang juga dengan begitu gencar melalui media maya, baik melalui web-web mereka maupun bahkan channel Telegram atau grup-grup WhatsApp atau yang lain. Dengan begitu semangat mengajak umat dan merekrut umat untuk ikut ke jalan mereka. Jaring-jaring mereka pasang di berbagai tempat untuk kemudian meraih sekian mangsa yang kemudian mereka akan pengaruhi dengan akidah mereka. Ketahuilah bahwa Khawarij pun punya ciri-ciri yang itu menjadi akidah mereka. Yaitu bahwa mereka akan melakukan caci makian kepada pemerintah muslim.
Berikutnya, dengan bertahap mereka akan mengkafirkan pemerintah muslim. Berikutnya dengan bertahap mereka akan mengajak kepada aksi-aksi teror atau bahkan perlawanan secara fisik kepada pemerintah muslim atau aparatur negara. Ini ciri yang begitu nyata. Takfir, pengkafiran kepada umat yang tidak mengikuti akidah mereka, tidak mengikuti jalan mereka. Pujian kepada tokoh-tokoh mereka, ya, dari tokoh-tokoh pergerakan Usama bin Laden dan yang semisalnya, baik yang di luar maupun di dalam negeri. Mereka tentunya juga macam-macam. Di samping ada Daesh atau ISIS di masa ini, ya, juga ada kelompok yang lain. Ada Daulah Islam atau kelompok-kelompok yang lain yang mungkin di antara mereka juga saling mencaci, karena begitulah dari dulu. Namun jangan kita terkecoh bahwa ini mencaci yang itu berarti ini benar. Mencaci ISIS berarti ini benar. Belum mesti. Karena mungkin dia dari kelompok yang lain dari kelompok-kelompok itu. Ya. Yang jelas lihat ciri-cirinya tadi. Kalau sudah kepada ciri-ciri yang tadi kita sebutkan, maka waspadai. Jauhi. Jangan sampai tergoda dengan ajakan-ajakan mereka. Karena terkadang begitu lembut dan menyentuh. Terkadang mulai dari dibangkitkannya rasa ghairah seorang muslim. Dengan melontarkan kepada muslimin video-video penindasan terhadap muslimin di berbagai tempat. Itu muslim di Palestina dibegitukan. Itu muslim di dulu ya, di Bosnia dibegitukan. Itu muslim di Afghanistan dibegitukan. Itu dan itu. Ya. Ditumbuhkan rasa solidaritas sesama muslim, tapi mereka punya tujuan. Ya. Itulah perbuatan orang kafir terhadap muslimin. Kemudian berikutnya melangkah. Mereka orang-orang kafir itu ternyata sebagian dari negara-negara Islam menjalin hubungan bilateral, menjalin loyalitas kepada mereka. Kalau begitu, yang berloyal dengan mereka seperti mereka. Globalnya seperti itu. Sehingga seorang muslim yang tidak punya akidah yang benar akan tergoda. Ya. Karena di awalnya sudah diraih kalbunya dan simpatinya dengan pembelaan terhadap muslimin yang ditindas. Itu muslim yang di sana dihancurkan oleh orang kafir di sana, maka kita hancurkan kafir yang di sini. Kita balas. Dan begitu seterusnya dengan model-model pemikiran yang tidak mengikuti jalan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Ya. Sekali lagi, bagi orang yang tidak mengerti akidah yang benar akan mengiya-iyakan. Akan terbawa oleh emosinya dan hawa nafsunya. Maka kalau ada hal-hal yang seperti itu, berhati-hati. Ini sesungguhnya mengarah ke sana. Kepada akidah orang-orang Khawarij.
sekalipun mereka menamai diri mereka dengan nama yang bermacam-macam. Entah nama jamaah, entah nama kelompok, organisasi, entah nama apa. Lihat apa ciri-ciri yang mereka punya. Jangan terkecoh oleh sekedar nama. Bahkan mungkin sebagiannya mengaku sebagai salafi, mungkin. Tapi mereka bukan salafi. Ya, akidah salafiyah anti dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya dengan hal-hal yang intinya kepada pengkafiran terhadap muslimin, penentangan terhadap pemerintah muslim dan seterusnya. Tersebar pula tentunya pemikiran-pemikiran yang gencar pula di media masa ini, aliran-aliran sufi, tasawuf, yang juga ditebarkan, mengajak manusia ya kepada amalan-amalan mereka. Nampak seperti lembut, zuhud, ya, sederhana dan seterusnya. Tapi pada akhirnya diselepi dengan praktek-praktek kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Dahulu tasawuf, orang-orang sufi sampai pada penyimpangan yang begitu besar. Yaitu meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla bersatu dengan tokoh-tokoh mereka, syekh-syekh mereka. Bahwa syekh-syekh mereka tidak lagi punya kewajiban-kewajiban syar'i karena sudah sampai tingkatan kewalian yang tinggi. Nah, tentu apapun medianya akan mengarah ke situ. Kalau dulu dengan kitab, dulu dengan ceramah, sekarang dengan tulisan-tulisan yang akan menjangkau jangkauan yang begitu luas. Kadang-kadang datang dengan tiba-tiba ke HP kita, ya, datang tanpa diundang, dapat tanpa dicari. Nah, hati-hati dari hal yang seperti ini. Ya, waspadai jalan-jalan mereka yang mengajak nanti untuk tabarruk, ngalap berkahnya orang-orang yang sudah dianggap wali. Ziarah kubur mereka bukan mengikuti cara yang diajarkan Nabi. Bahkan sebagiannya sampai meminta-minta kepada orang-orang yang sudah dianggap wali. Ya, perlu waspada. Perlu hati-hati dari jalan-jalan tersebut. Yang tidak kalah derasnya pula, kesesatan yang menggunakan media-media ini adalah orang-orang liberal. Orang-orang liberal ini yang mereka sangat berbahaya bagi akidah umat. Banyak dari mereka yang pernyataan-pernyataannya sudah pada tingkatan kekafiran. Orang-orang yang berpenampilan muslim secara nama, tapi berkeyakinan kufur. Ciri-ciri mereka cukup jelas. Ya. Biasanya mereka mengajak kepada keyakinan bahwa semua agama sama. Biasanya mereka mengajak kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya mereka mengajak kepada emansipasi kaum wanita berdasarkan yang sebelumnya itu. Mengajak kepada kerusakan moral dengan membela ajakan-ajakan pernikahan antara sesama jenis. Ini kerusakan moral. Ya, lutiyah.
Laki-laki cari pasangan laki-laki. Perempuan cari pasangan perempuan. Ini adalah kemungkaran yang sangat mungkar. Yang karenanya Allah Azza wa Jal mengadab kaum Nabi Lut dengan adab yang luar biasa. Tidak seperti adab yang Allah berikan kepada umat lain. Lebih daripada itu. Karena mereka di samping kesyirikan juga penyimpangan moral yang luar biasa. Menyimpang dari kodrat manusia. Ya. Kerusakan moral ini di masa kita sekarang ini. Pada dunia anak-anak muda. Merebak dengan begitu pesat. Dan tidak malu-malu lagi. Mereka dengan grup-grup mereka di media sosial. Untuk membuat suatu komunitas. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang liberal selalu dengan alasan membela minoritas. Entah minoritas kaum syudzuz, kaum yang punya penyimpangan seksual seperti itu, atau kaum minoritas yang dianggap oleh mereka dari kaum agama tertentu. Ya, ini menjadi slogan mereka. Seolah-olah baik, ya, membela kaum minoritas. Seolah-olah baik. Inilah upaya penipuan kepada umat. Ya. Bukan kebaikan itu pada minoritas atau mayoritas. Standar kebenaran dan kebaikan itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul bagi kaum muslimin. Sehingga sekalipun minoritas, kalau mereka orang-orang yang menyimpang, ya tetap salah, nggak boleh dibela. Tapi orang-orang liberal tidak begitu. Ya. Dan lebih buruk lagi ketika mereka mulai berani menentang agama Allah Azza wa Jal, bahkan menentang Allah itu sendiri dengan bahasa-bahasa yang luar biasa buruknya. Nah, kenali ciri-ciri mereka yang seperti itu, bahkan media-media mereka, dan jauhi. Bagi mereka seolah-olah segala sesuatu boleh, kecuali yang oleh Islam dinyatakan baik. Ya. Seolah-olah begitu. Selalu nuansanya menentang Islam. Menjadi orang-orang yang fobi terhadap Islam. Nah, ini perlu kita waspadai. Gerakan mereka sesungguhnya ingin menghancurkan Islam dari dasar-dasarnya. Mereka seolah-olah ingin mengamandemen Islam. Sejak dari keyakinan yang sangat mendasar, yaitu kebenaran Islam. Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Ini sudah ingin mereka usik. Dengan menganggap semua agama benar. Semuanya kembali kepada Tuhan yang maha benar. Kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah. Dan masih banyak yang lain tentunya. Sudah kita sebutkan tadi bahwa mereka itu dzulumat. Kegelapan yang banyak. Subul. Jalan-jalan yang banyak. Banyak dan beraneka ragam. Kalau tadi Nabi sebutkan, kita baca hadis Nabi tadi, ada 73 golongan dari orang Islam ini. Yang 73 itu, satu saja yang benar, 72-nya salah, dan itu oleh para ulama kita, itu masih muslimin yang 72. Bagaimana dengan yang sudah bukan muslimin? Yang bukan muslimin terang-terangan, maupun yang pakai label Islam tapi sebetulnya bukan muslimin. Ya. Seperti orang-orang Jahmiyah dulu, labelnya label Islam. Tapi oleh ulama dikatakan mereka bukan lagi muslimin. Nah, kalau begitu berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Untuk itu ikhwati fiddin rahimakumullah,
Ya, kerusakan akidah, kerusakan moral yang begitu banyak. Kalau tadi banyak kita bicarakan tentang akidah, bagaimana dengan kerusakan akhlak yang mengajak kepada maksiat-maksiat yang nyata, perjudian, ya, kemudian zina, kemudian penipuan-penipuan, kemudian kebohongan, sudah nggak bisa kita batasi. Terlalu banyak. Terlalu beraneka ragam. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak ada jalan bagi kita semuanya kecuali apa? Ikuti apa kata Rasul. Ikuti. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Ikuti jalanku. Sunnahku. Dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Gigit dengan gigi geraham. Kuat-kuat. Karena dahsyat sekali godaan. Karena kuat sekali arus penyimpangan. Sehingga kalau kita tidak begitu kuat memegangnya, kita bisa terlepas darinya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun terasa susah, bahkan seperti kata Nabi, terasa panas. Ibarat seorang yang memegang bara api, tapi jangan sampai lepas. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari kesabaran. Al-mutamassik fihi bisunnati kalqabid alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, ibarat seorang yang memegang bara api. Panas, berat. Godaan begitu dahsyat. Tapi mau tidak mau harus kita pegangi dengan kuat, dengan erat agar kita selamat. Kalau tidak, maka kita bisa terseret kepada salah satu jalan dari sekian jalan itu. Sudah sekian banyak syaitan yang menunggu dan memanggil-manggil. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Tiap jalan itu akan ada setan yang manggil-manggil. Dengan senang hati, syaitan akan menyambut kalau sampai kita lepas dari jalan yang benar. Yang perlu kita sadari memang berat. Jalan yang benar ini berat. Ya memang berat. Ya, karena surga itu mahal. Ya. Surga itu mahal, bukan murah. Ya. Sehingga orang mau dapat sesuatu yang mahal harus berjuang. Tidak dengan santai bermalas-malasan. Tidak dengan enak-enakan, ya, tidak sungguh-sungguh tanpa ada ujian, tidak. Mesti ada ujian dan cobaan. Yang dengan itu akan terpilih siapa yang selamat dan akan mendapatkan al-jannah. Dan siapa yang tidak selamat dan akan menjadi pengikut syaitan tersebut tadi. Nah, ini yang harus kita sadari. Ya, jalan perjuangan menuju Allah Azza wa Jalla. Jalannya sudah jelas, tinggal kita mau atau tidak mengikuti jalan itu. Sanggup atau tidak mengikuti jalan itu. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim mau tidak mau harus berusaha dan berusaha menyanggupi untuk terus berada di atas jalan yang lurus ini. Fastaqimu ilaih. Kata Allah Azza wa Jalla, istiqamalah kalian di atas jalan itu. Wastaghfiruh, dan mohon ampun kepada Allah. Mungkin kita jatuh, mungkin kita salah. Walhamdulillah, Allah masih membuka pintu taubat. Segera kembali. Segera ikuti lagi jalan yang baik dan lurus itu. Kuat-kuat memegangnya supaya tidak lepas lagi. Ya, dan semoga pada akhirnya sampai kepada tujuan yang benar. Dan tidak lupa tentunya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, para nabi berdoa kepada Allah untuk keistiqomahan mereka. Bagaimana dengan kita? Kalau bukan karena karunia Allah kepada kita dengan Allah lindungi diri kita,
maka kita tidak akan selamat. Kita terlalu lemah. Kita punya hawa nafsu. Ada potensi buruk pada diri kita. Karenanya kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal kita. Ya, jadi doa kepada Allah terus dan terus berdoa tanpa kita merasa cukup dengan doa kita. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin rahimakumullah, beberapa upaya yang mungkin kita lakukan untuk keselamatan dan sebelum itu kewaspadaan kita dari jalan-jalan yang buruk. Semoga dengan upaya-upaya itu merupakan salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan kita pasrahkan hasilnya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Ya.